Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa anna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamida 'abdin mutarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asraqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Yang saya muliakan dan menghargai para alim ulama, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Saifullah MA dan keluarga besarnya, beserta bunyainya, putranda, dan juga kerabat dan direktoran pesantren Pondok Pesantren Yayasan Qalbul Salim, dan juga segala kepengurusannya, dan yang saya muliakan juga kita filah Al-Mukarram Ustaz Sadiquddin Nazikra, dan yang saya muliakan tokoh masyarakat yang tadi udah di absen satu-satunya. Jadi absen dah, kasih ulang lagi ya. Di absen mulu, kalau kelar waktunya. Iya, kan udah wakil tadi sama sohibul majlis. Beliau ini guru kita, guru tetap. Saya hanya tambahan aja Bu ya. Tambahan aja ini mah. Ya, kalau guru kita tetap beliau. Jangan diganti guru mah. Saya mah cuma tambahan doang. Biar kagak bosan maksudnya begitu. Maksudnya mah ya biar gak bosan maksudnya mah. Nah mungkin kalau beliau agak kriuk-kriuk ngajinya. Nah kalau saya agak alot ngajinya Bu, agak alot karena guru saya Romo Kiai Haji Misbahul Munir itu sosok mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah di Pangandaran. Jadi saya ngaji itu kerjaannya nangis mulu Bu. Ngaji kek, mau zikir kek, mau baca Quran kek, ngaji, nangis mulu kerjaannya. Karena guru saya ngajarnya udah nangis aja yang banyak gitu. Ya, kenapa? Karena dengan menangis kepada Allah, hati jadi lembut. Dengan merasakan kelemahan diri di hadapan Allah, hati menjadi lemah. Sehingga sifat-sifat kedengkian, hasud, sifat-sifat adawa, sifat-sifat takabur itu hilang dari hati kita. Makanya al-dzikra itu sesuatu nama yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ingatkan alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul. Kalau urusan baca surah 7 surat ini mah Bu, Bapak, pesantren Zuhratul Huda itu melaksanakan bacaan ini ba'da maghrib. Kenapa? Karena santri Zumroh ini paling gede 13 tahun Pak. Rata-rata 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Paling gede 13. Yang cowoknya ada satu ya, Rois santri itu umurnya 21 sekarang. Datang ke sana dari umur 13 tahun. Jadi sudah kurang lebih sekitar 8 tahunan di pesantren. Alhamdulillah. Iya, nggak ada lulus ya pesantren mah. Kagak ada lulusnya. Emang MA ya begitu skripsi kelar diangkat, dapat ijazah, dapat sertifikat, udah MA kelar. Kalau santri mah ngaji sampai mati. Di guru saya di Pangandaran itu baca 7 surat ini mulai 2:30 pagi.
sampai azan subuh ditambah sholawat anwaul khairat. Itu sholawat langsung dari Allah turun ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz. Sebagaimana surat sholawat Al-Fatih diterima oleh Syekh At-Tijani. Itu langsung dari Allah. Langsung dari Allah itu. Nah, kalau sholawat Syekh Abdul Qadir itu terkenalnya sholawat Al-Qur'aniyah. Jadi sholawat dilanjut dengan ayat Al-Quran terus sampai 33 sholawat. Nah itu sampai subuh, selesai sholat subuh, zikir sampai jam 6:30. Nanti baru ngaji itu Kiai. Ngaji sampai duha, habis duha masuk sekolah. Itu di Kiai di sana. Jadi insya Allah di Kiai jam 2:30 baca Yasin, Tabarak Waqiah, Rahman, ya kan, kemudian tambah Al-Muzammil, Al-Jin, Al-Fajr, kemudian di Qalbin Salim, ya kan, Ba'da subuh, walaupun sebulan sekali, tapi tiap hari ya, di sini tiap hari. Buat kita yang datang sebulan sekali, ya berarti sebulan sekali baca, kecuali di rumah baca sendiri, itu lebih keren lagi. Nah di Jumratul Huda itu pada maghrib sampai isya. Kenapa? Kondisi santrinya nggak mungkin kan 2:30 lah belum lihat tuh bocah. Baru lihat mau dibikin menjelang subuh lah masih belekan matanya. Iya lah nonggeng, urusan bukan baca Yasin. Nah, akhirnya kita bikin pada maghrib sampai isya, dan itu alhamdulillah terkejar waktunya, cuman berdebu-debu, bacanya nggak kayak tadi, nggak bacanya waktunya sebentar, 7 ayat, 7 surah harus selesai, jadi bacanya cepat. Cepat bacanya, tapi emang anak muda semua ya enjoy aja. Nah kalau Pak Haji Asep ya ikutan lah, ketinggalan kemana-mana. Iya, nah kenapa? Karena emang kita lihat situasi kondisi. Namun sebelum subuh, ba'da subuh, sebelum maghrib, ba'da maghrib, itu 4 waktu yang mustajab. Apalagi yang sudah tua-tua, yang dulu lagi mudanya, sholat belang bentong, Ramadan semaunya, ngaji gak pernah, lagi muda dulu. Kalau pengen ngejar amal biar ibadahnya banyak pahala di hadapan Allah, maka ingat 4 waktu itu, jangan disia-siakan. 1, menjelang subuh isi dengan tasbih, isi dengan sholat qiyamul lail. Ba'da subuh jangan bangun sebelum tolak al-fajr, sebelum tatlu asy-syams, sebelum matahari terbit, jangan bangun. Isi dengan baca Quran, dengan zikrullah, dengan sholawat sampai duha. Nah habis itu baru dah mau ngerebus air, masak nasi, yang mau dagang ya dagang, yang mau jalan-jalan ke Banten katanya tadi, jalan-jalan berangkat dah ke Banten, ya kan. Nah lalu waktu ketiga menjelang maghrib, apalagi Ramadan, jangan ngabuburit. Itu anak muda itu mah. Kita yang tua mah udah madep baik, udah minimal 10 menit menjelang maghrib, jangan dipakai buat ngapa-ngapain. Kalau mama buat nyiapin bukaan, mama tapi sambil sholat, sambil zikir, jangan sambil nyanyi goyang dompet. Menjelang maghrib itu jangan dipakai buat kemana-mana, terutama yang sudah umur. Tungguin waktu maghrib, syukur-syukur banyakin berdoa. Kenapa? Karena itu waktu mustajab. Kalau ba'da maghrib jangan pakai apa-apa sampai isya. Tuh, yang udah tua, yang udah tua. Kalau masih muda monggo dah, ya kan? Dia udah tua. Kenapa? Tanda-tanda tobat seseorang, saya baca di kitab Tanbihul Ghafilin. Karangan siapa? Karangan Al-Imam Asy-Syaikh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau jelasinnya apa?
tu'rafu taubatar rajuli, terutama cowok nih, bisa diketahui bahwa taubatnya seseorang itu diterima sama Allah bi arba'ati asya, kata Syekh, dengan 4 ciri-cirinya. Apa ciri-ciri taubat kita terima sama Allah? Kata Syekh Nasir bin Muhammad bin Samarqandi, beliau sampai dalam kitabnya Tambil Ghafilin, yang mana beliau mengutarakan 4 bab ini. Awaluha, yang pertama, ayam sakalisanahu minal fudul. Kata saya, orang diterima taubatnya itu kelihatan yang pertama, dia mulai bisa menjaga lisannya dari ngomong yang sia-sia. Yang gak ada gunanya udah tinggalin deh. Ngomong-ngomong yang kagak ada ujungnya, gak ada manfaatnya, tinggalin. Supaya apa? Istighfar kita betul-betul mengandung makna diterima sama Allah. Amin ya Rabbal. Kemudian nggak cuma jaga lisan dari berbicara kosong, tapi juga ada lisan yang dijaga sama Allah setelah taubat, minal ghibah, nggak mau gibah lagi, nggak mau gibah lagi. Itu tandanya taubat diterima. Terus gak cukup nahan lisan dari gibah. Yang ketiga, minal kadzib, udah gak mau bohong lagi, apalagi sama anak. Ya, karena ada zaman sekarang orang tua yang suka bohong sama anaknya. Akhirnya anaknya makin pintar bohong sama dia. Kenapa? Yang ngajarin emaknya. Bohong tentang apa? Terutama tentang kewajiban anak kepada orang, kewajiban orang tua kewajiban hamba kepada Allah. Itu kewajiban orang tua buat ngejelasin ke anak. Apalagi bohong tentang urusan-urusan yang sifatnya gak ada manfaatnya. Kenapa? Karena satu kebohongan butuh satu lagi kebohongan buat nutupin kebohongan yang lainnya. Makanya taubatnya orang diterima sama Allah, dia lurus lisannya jujur di hadapan dia, di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Kata Syekh, yang kedua cirinya apa? Yang kedua, ayyufariqo ashabasu. Tanpa diminta, tanpa berdoa, tahu-tahu teman-teman yang selalu ngajak keburukan, teman-teman yang kelakuannya nggak nyenengin, teman-teman kelakuannya yang nggak nyenengin, yang ngeselin, tahu-tahu menjauh satu persatu. Cirinya teman yang jelek itu ngejauh kapan? Yukhalitus sholihin. Tahu-tahu Allah gerakin kita datang sebulan sekali, datang ke majelis Qalbun Salim, ikut majelis zikir, ikut tadarusan. Tahu-tahu tiap Sabtu pagi datang majelis Adrikr. Tahu-tahu setiap hari Senin ada pengajian di mana kita bisa datang. Ngumpul sama orang-orang soleh, kegiatannya makin banyak bareng sama orang-orang brengsek udah nggak ketemu lagi tuh. Nah itu tandanya taubatnya diterima. Terus tandanya yang ketiga apa? Tanda ketiga kata Syekh, alla yuro fi qalbihi hasadan wala adawatan. Kata Hadratus Syekh, setelah dia taubat, ciri diterima sama Allah taubatnya, nggak kelihatan dari perilakunya. Kelihatan apa? Nggak kelihatan bahwa dia tuh orang hasut sama orang, nggak mau hasut lagi sama orang, apalagi urusan dunia, nggak mau hasut lagi. Kenapa? Karena yang besar hasut itu yang boleh cuma 2. Hasut sama siapa? Pertama, hasut itu boleh sama teman yang dermawan. Kalau ada teman yang tiap hari sedekah ke musola, sedekah ke majelis, transfer ke rekening Kiai Haji Asep Saifullah. Udah transfer belum ini? Tiap hari tuh rajin deh tuh. Punya teman kayak gitu tuh boleh kita hasut. Ya aja bisa, kenapa gua kagak ya? Boleh tuh hasut, kagak Kanjeng. Nah, yang kedua yang boleh hasut setelah sifat dermawan apa? Ada teman yang hafal Yasin di luar kepala, hafal surah Rahman di luar kepala, hafal surah Waqiah luar kepala, hafal surah Jin luar kepala, hafalin hadis ribuan hadis,
Tahu kita hasut sama dia, hasut tentang urusan hasut tentang urusan ilmu, sehingga pengen melebihi teman kita itu. Dia hafal 7 surah, kita harus hafal 8 surah. Dia hafal 1000 hadis, kita harus hafal 1001 hadis. 1001 aja, nggak usah banyak-banyak. Tambahin yang satunya hadis bid'ah lah. Itu mah udah kerut sebelah ya. Udah itu doang hadisnya, nggak ada lagi emang. Dia di mana-mana itu dibaca hadisnya. Ya kan? Padahal hadis tuh hampir 6.000 yang sahih. Yang sahih doang 6.000, belum yang mungkote, belum musasal, belum yang hadis-hadis yang lainnya. Itu kalau baca di mustalah hadis. Terus yang keempat cirinya apa? Ciri tobat kita terima sama Allah yang keempat apa? Ayyakuna musta'iddan lil maut wa nadiman mustaghfiran lima salafa min dambi. Makin tambah umur, makin sadar diri untuk mencari bekal, memperbanyak bekal untuk mati kemudian hari. Dan tiap hari, tiap waktu, tiap detik diisi waktunya dengan banyak banyak istighfar. Itu tandanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 inilah kata Syekh. Yang pertama, lisannya mulai ngomongnya dijaga, gak mau gibah lagi, gak mau bohong lagi, gak mau ngomong-ngomong yang gak ada gunanya. Nah terus yang kedua apa? Teman-teman yang brengsek, yang jelek, yang jahil, yang jahil, yang jaim, yang macam-macam tuh kelakuan yang jelek-jeleknya, teman-temannya bisa nggak mau lagi tuh dekat sama kita, sehingga kita tergerak untuk cari teman-teman yang soleh. Terus yang ketiga, tidak ada sifat hasud apalagi benci sama orang, nggak ada lagi tuh. Hatta sama orang yang benci sama kita, ketika tobatnya terima kita nggak mau balas membenci dia. Nah itu hati sudah bersih. Nah terakhir, karena ini qalbin salim, maka qalbin salim itu hati yang selamat. Hati yang selamat, istighfarnya juga harus lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya bisa jadi bekal berjumpa dengan Allah suatu saat nanti. Karena kata Al-Imam Nasir, beliau sampaikan ada sab'atun duna sab'atin, 7 perkara yang ketika 7-nya nggak ada, la tanfa'hu syai'an, nggak ada gunanya. Apa itu? Kata Hadratus Syekh, al-khawf dunal hadar la tanfa'hu syai'an. Ngomong ini akhafu adab Allah, saya takut sama siksaanmu ya Allah, saya takut nerakamu ya Allah. Tapi habis ngomong gibah lagi, habis ngomongin kejelekan orang lain. Yang kayak gitu la tanfa'hu syai'an. Ngomong takutnya nggak ada gunanya, kata Tuhan. Ngibul masalahnya, ngibul ngomongnya apa, prakteknya apa, gitu. Lah terus yang kedua kata Syekh, ya, ayyak mala bin niyatil dunal qasdi. Kalau mau ngerjain sesuatu ngomong mulu, saya punya niat nih, saya punya niat mau umroh, niat mau haji, niat mau bantu pembangunan masjid, tapi nggak ada usaha nabung, itu aja dianggap bohong, niatnya nggak diterima, la tanfa, nggak ada gunanya. Kalau mau berangkat umroh, niat mau ke masjid, niat mau numpang ke pesantren, ya datang sambil bawa duit, itu yang benar. Nggak sempat datang, ya kita nomor rekeningnya kiai. Itu berarti niatnya terbut, dan itu dibenarkan sama Allah. Niat yang nggak dibenerin itu ketika niatnya sudah ada, tapi nggak dinyatakan dengan perbuatan itu konyol, bahasa kita. Kalau bahasa Syekh, la tanfa'hu syai'an, nggak ada gunanya.
Terus yang ketiga apa? Ar-roja dunat tolabi. Minta ampunan Allah, tapi nggak pernah berusaha bagaimana caranya mendapat ampunan Allah. Minta biar dikasih pahala sama Allah, tapi diajak beramal soleh enggak. Itu namanya ngarep pepesan kosong. Terus yang percuma kata Syekh, apalagi tuh yang percuma, yang kelima istighfar dunan nadami. Istighfarnya banyak, tapi nggak pernah pakai rasa menyesal. Perbuatan buruk dulu dilakukan, nggak ada menyesalnya. Besok dikerjain lagi, besok dikerjain lagi, besok dikerjain lagi. Istighfar kayak gitu la tanfa syai'an. Yang keenam kata siapa? Al-alaniyatu dunas sarirah. Lagi rame-rame kayak gini sanggup 7 surah dibaca. Giliran sendirian boro-boro 7 surah Yasin aja depan ujungnya doang. Yasin wa ilaihi turja'un. Selesai. Yang kayak gitulah tanfa'u. Makanya orang salaf itu, orang thariqah menekankan bukan ngajarin orang, tapi selalu mendahulukan yang disampaikan dikerjakan lebih dulu oleh diri sendiri. Supaya apa? Muncul keberkahan dari zikirnya, keberkahan dari tadarusnya, keberkahan dari sedekahnya, keberkahan dari sholawat, dan keberkahan dari silaturahminya dapat. Jangan sampai ngaji tiap hari, ya kan? Tapi nggak ada berkahnya. Ngaji siapa itu? Ngajinya orang yang ilmunya selangit, dapatnya banyak, orang diamalin. Naudzubillah summa naud. Nah yang terakhir udah terang nih, matahari tinggian, ya. Yang terakhir, yang ketujuh itu apa? Ayyamala bil qaddi dunal ikhlas. Semangat ngamalinnya, tahajud 100 rakaat, baca Quran gak cuma 7 surah, 3 kali khatam sehari, umroh tiap bulan. Tapi kata Syekh itulah tanfa. Kalau amal soleh itu nggak bisa menjadi sebab hati kita ikhlas. Karena tujuan kita sholat, tujuan kita ngaji, tujuan kita baca 7 surah, tujuan kita sedekah, tujuan kita umroh, agar supaya hati kita Allah jadikan hati yang ikhlas. Dan itu butuh proses memang. Tapi kalau sepanjang umur hidup ibadahnya karena duit mulu, ya kapan ikhlasnya? Ya, nah jadi Allah perintahkan faman kana yarjullaha wal yaumal akhir falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Yang perlu kita jaga, kenapa harus punya ilmu itu, supaya sholawatannya karena Allah, baca Qurannya karena Allah, zikirnya karena Allah, silaturahminya karena. Walaupun ntar kalau pulang dikasih ya ambil aja, namanya dikasih. Yang penting nggak boleh ngarep, karena itu yang dilarang oleh agama, oleh Allah, oleh Rasulnya. Apa itu? Tomak, ngarep dikasih sama manusia. Itu penyakit paling bahaya. Dari zaman dulu sampai sekarang banyak orang hancur, celaka dunianya, habis akhiratnya gara-gara sifat tomak, ngarep dikasih sama tapi lupa sama yang maha pengasih, Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya itu aja saya mewakili teman-teman dari Cakar Alam. Terima kasih banyak. Di sini luar biasa, ada air putihnya, ada tehnya, ada susunya, udah kayak dukun kita dikasih semua, masya Allah. Udah gitu juga cemilannya nggak kurang ngecer-ngecer, nggak kali-kali, keren. Di Depok mah ngajinya nggak ada apa-apa, Pak Haji. Iya, ada air putih doang. Saya ngadain majelis zikir manaqib bulanan, itu paling keren Kebuli, paling keren. Paling keren Kebuli. Insya Allah nanti guru kita
Kita undang kapan-kapan. Cuma di semua makasih doang Kiai. Iya makasih doang. Manakibnya malam Ahad, malam ba'da Isya. Nah jadi pada maghrib Yasin tabarakat Waqiah sampai Isya-nya majid zikir manakib Nurul Burhan. Ya, bukan Jawahir Ma'ani Kiai. Karena kalau Jawahir Ma'ani kan biasanya orang itu tujuannya ngobatin orang biasanya. Nah, kalau Nurul Burhan itu nggak bisa ngobatin orang, nggak bisa. Ngobatin diri sendiri itu lebih susah. Lebih ngobatin orang mah insya Allah gampang. Buka airnya, baca Yasin, yakin angkat tangannya sehat. Tapi ngobatin hati itu lebih susah. Insya Allah ikutin guru kita, minta doa sama guru kita, minta doa sama orang tua yang masih ada. Kalau sudah nggak ada, rajin Jumat ziarah ke makamnya. Insya Allah hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bertemu dengan Allah dalam keadaan kolbin. Kalau di majelis pesantren kolbun, kalau di Al-Qur'annya kolbin salim. La yanfa'u malun wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Dulu 2003 Kiai 2004-2005 sampai 2017 saya punya majelis namanya Kolbin Salim. Sebelum ada pesantren tuh. Nah berkah majelis Kolbin Salim itu ada jamaah yang wakaf buat pesantren. Alhamdulillah. Jadi nyambung nih Jumratul Huda sama Kolbin Salim. Cuman dulu majelis, sekarang pesantren Jumratul Huda karena guru saya nitipin nama bukan Kolbin Salimnya, tapi namanya Zumratul Huda, golongan orang-orang yang mencari hidayah. Makanya isinya bocah brengsek semua tuh di pesantren kita. Emang orang belangsak ya. Insya Allah Allah jaga, Allah didik, apalagi santri di pesantren Kolbin Salim senantiasa Allah bimbing dalam urusan hatinya, urusan ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang rajin, yang masih terus taat kepada Allah, cinta sama guru kita, insya Allah dengan keberkahan Yasin, Tabarak Waqiah dan sedekah yang gak lupa, insya Allah senantiasa diberikan bimbingan terus, hidayah oleh Allah sampai anak cucu. Buat cuma kita doang, amin ya rabbal. Satu kali hadiah buat guru kita karena almarhumah al-maghfurlah Allah bairaham Kiai Haji Arifin Ilham. Kita doakan beliau semoga Allah berniatin jinnah dan juga insya Allah senantiasa keluarganya Allah bimbing putra putrinya, istri beliau, cucu-cucu beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa mendapat rezeki yang berlimpah dan dibimbing Allah untuk menjadi pemimpin dari agama di masa yang akan datang. Al-Hadi Al-Fatihah. Iya kan banyak banyak al-fatihah dari saya. Al-Fakir itu sebagai manusia biasa, ada baik dan benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.